Jauh di dusun yang kecil, di situ rumahku. Lama sudah ku tinggalkan, aku rindu. Tahun-tahun telah berlalu, menambah rinduku. Nantikan kedatanganku, dusunku. Ku ingin mengulang lagi kenangan masa kecilku, kenangan hari Natal yang bahagia. Ku nyalakan lilin-lilin, ku nyalakan lenteraku. Kenangan Natal di dusun yang kecil. Lama sudah kutinggalkan tempat kelahiranku. Teringat sanak saudara, teman-teman bercanda, bergelut di keramaian kota. Engkau tak pernah kulupa, engkau yang telah membina aku jadi manusia. Di hari Natal ini, kenangan menggugah lagi. Ingin rasanya aku segera kembali. Ingin ku nyalakan lagi di sepanjang
Ya, demikian penampilan dari Ananda Seril and Friends, anak-anak kita dari SDK YBBK Mojowarno. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, selamat datang sekali lagi pada Bapak Ibu dan Saudara yang malam hari ini bersukacita bersama-sama merayakan Natal di Blok Mojoroto. Cuacanya terang, semuanya bergembira.
tepuk tangan yang meriah untuk anak-anak kita. Ginta, Helsi, dan Tata yang sudah membawakan satu tarian tari bermain. Cukup menghibur, cukup lincah, membawa suasana kita semakin semarak. Sebelum kita masuk dalam sukacita dan ibadah Natal, kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan dari KPAR Blok Mojoroto yang akan membawakan satu pujian, Glory Haleluya. Kami persilakan.
Ya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah Natal kita. Kami undang Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian untuk Tuhan, Natal di hatiku. Seperti emas kemenyan dan nur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan nur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kita pujikan sekali lagi. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan nur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Kami persilakan untuk duduk kembali. Ibu, Bapak, saudara-saudara, anak-anak umat Tuhan yang terkasih, selamat malam, shalom. Sebelum kita melanjutkan sukacita pada malam hari ini, mari kita mengucap syukur pada Tuhan
karena kasih-Nya yang selalu kita rasakan dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita bisa berhimpun di tempat ini dengan keadaan selamat. Sebelum kita melanjutkan acara kita pada saat ini, marilah kita memohon pada Tuhan, minta pertolongan supaya dalam acara perayaan Natal di Blok Mojoroto pada malam hari ini nanti selalu disertai oleh Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Pada saat yang indah ini, kami keluarga demi keluarga, saudara, sanak, teman, berhimpun di tempat ini dengan keadaan selamat. Itu semua kasih Tuhan yang telah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini Tuhan, kami para hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu khususnya di warga Blok Mojoroto merayakan perayaan Natal pada saat ini. Acara demi acara kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, sehingga apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Acara dari awal hingga akhirnya pada saat ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita bersukaria, kita akan memuji nama Tuhan. Hai kota mungil Bethlehem. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang, melihat kau lalang. Namun di lorong bersinar terang benderang, harapanmu dan doamu kini terkabulkan. Sebab bagimu lahirlah Mesias Tuhanmu. Malaikat dan penjaganya di malam yang teduh. Hai bintang-bintang fajar, beritakan kabar baik, sejahtera di dunia, segala pujian. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, kepada mereka terang telah bersinar. Marilah datang dan berhimpun menyambut sang terang sejati.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hai dunia, gembiralah. Ibu, Bapak, Saudara, anak-anak umat Tuhan yang terkasih, kita akan menyaksikan tampilan dari kelompok Sadra Pujian Karena Cinta. Selamat menyaksikan. Ku
dan Maria melahirkan anak laki-laki, anaknya yang sulung, yang dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Karena tidak ada lagi tempat bagi mereka di penginapan. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Mereka sangat ketakutan. Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Malam kudus di langit bertaburan, bintang gemilang terang benderang. Lama dunia tenggelam dalam dosa, hingga Dia datang serahkan jiwanya. Bersoraklah kau yang di kegelapan, menyambut Juru Selamat penebus. Sujud sambut kelahiran
manjalmo dalu suci sangkres terus wis praka Salam Bapak Ibu. Terangnya sudah datang dari PLN. Monggo lilinnya bisa dimatikan. Baik Bapak Ibu, saudaraku terkasih, juga anak-anak yang dikasih Tuhan. Sukacita kita hari ini tidak lengkap kalau kita bersama-sama tidak merenungi apa yang menjadi pesan Natal untuk malam hari ini. Terang sudah datang, simbol dari kehadiran Allah di tengah-tengah kita, dan menjadi sebuah pengajaran dari Allah yang telah datang di hadapan kita. Kita bersama-sama akan merenungi tema Natal kita pada malam hari ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, monggo kita bersama-sama satu dalam doa kita. Maha terpuji Allah pencipta langit dan bumi, malam hari ini Bapak, dengan segala rasa syukur kami, dengan segala sukacita kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, mengucap syukur ya Tuhan, kalau kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan boleh memperlengkapi kehidupan kami, bahkan apapun yang menjadi rancangan kami semua Bapak. Secara khusus untuk kami boleh bertemu, berkumpul, bersekutu di malam hari ini di tempat ini, semuanya juga boleh kami rasakan, boleh terjadi, bukan karena gagah dan kuat kami, tetapi Engkaulah yang membuat ini terjadi untuk kami semua. Bapak, inilah kasih sayang-Mu untuk kami semua, dan dialah Bapak, di tempat ini kami boleh mengenang kembali kelahiran-Mu, kehadiran-Mu di tengah dunia ini untuk menolong kami semua. Saat ini Bapak, kami siapkan hati untuk kami mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan melalui Natal pada tahun ini di tempat ini. Sehingga Natal ini tidak menjadi sebuah pertemuan yang hampa, namun kami boleh membawa pengajaran yang dari Tuhan, terlebih boleh kami tanam di hati kami untuk menjadi bekal kehidupan kami semua di dunia ini. Terima kasih Bapak, siapkan hati kami dan bersabdalah bagi kami. Kami siap untuk mendengar Bapak. Amin. Bapak Ibu dan saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masih ingat apa yang menjadi tema besar kita di Natal tahun 2025? Monggo silahkan tengok ke selatan. Nah, di sana Bapak Ibu ditulis. Biar penjenengan geleng ke sana, nanti enggak kaku. Gitok penjenengan, gitok nih Pak. Leher penjenengan nggih. Nggih, sambil tengok-tengok begitu jadi ya. Itu tema dari PGI KWI Bapak Ibu tahun 2025. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga.
Dan mari Bapak Ibu, kita akan belajar hari ini dari pesan Tuhan. Kita sebagai keluarga-keluarga yang telah diselamatkan, bagaimana kita harus hidup, bagaimana kita harus menyikapi segala apa yang terjadi, khususnya di tengah keluarga setiap kita. Sehingga kehadiran Tuhan yang menyelamatkan kita tidak sia-sia, hanya berhenti di Natal ini. Tapi dengan kita boleh bersikap seperti apa Tuhan kehendaki, yang Tuhan selamatkan kita, Natal akan terus terjadi bersama kita, sukacita akan terus menyertai keluarga kita. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya akan membaca ayat nats untuk sub tema kita hari ini Bapak Ibu, dari Efesus pasalnya yang keempat. Monggo yang ngasih Alkitab, kalau Alkitab saya yakin jenengan nggak bawa. Efesus pasal 4. Kita akan membaca ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-20 dulu saja. Nah, nanti kita lanjutkan sedikit demi sedikit. 17 sampai 20 Efesus pasal 4. Ada judul di sana Bapak Ibu dari Lembaga Alkitab Indonesia, Manusia Baru, begitu. Baik, saya membacakan mulai ayat 17 Bapak Ibu untuk kita. Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Ayat 20 Bapak Ibu, tetapi kamu bukan demikian, karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Berbahagia Bapak Ibu kita yang hari ini boleh menyiapkan hati untuk mendengar apa yang menjadi sabda Tuhan, untuk kita tanam di hati, untuk menjadi renungan kita, dan kita lakukan di keseharian hidup kita. Amin. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya masuk lebih jauh ke subtema kita hari ini Bapak Ibu, kita recheck dulu saja. Nah, monggo nggih. Itu tema besar kita yang biru itu, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Kita cek dulu Bapak Ibu. Gusti Allah sudah hadir untuk penjenengan? Sudah ya? Yakin, baik. Sudah hadir. Ada yang belum merasakan Gusti Allah hadir? Nah, yakin pun hadir tenan? Baik. Asumsikan saja semuanya sudah merasakan Gusti Allah hadir. Perkara kroso PM ngoten nggih. Pirsa PM ya istilah PK, pikir mburi ngoten. Ya. Baik. Allah yang hadir untuk menyelamatkan kita semua Bapak Ibu. Panjenengan sudah diselamatkan oleh Allah yang hadir di hati panjenengan itu? Kamu separuh? Sudah, baik. Yang di sebelah utara? Sudah? Yakin? Yakin, hakul yakin. Baik. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, dua pertanyaan saya ini rupanya menjadi penting Bapak Ibu, untuk kita masuk ke subtema kita. Allah sudah hadir? Sudah. Allah sudah menyelamatkan? Sudah. Kudune yakin Bapak Ibu kita menjawabnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah yakin betul Allah sudah hadir, Allah sudah menyelamatkan kita, satu pertanyaan Bapak Ibu yang perlu ada dan kita renungi di hati kita. Gusti Allah wis rawuh, Gusti Allah wis makarya, Gusti Allah sudah hadir menyelamatkan saya. Aku kudu piye? Nah, ngoten. Bapak Ibu, pertanyaan aku kudu piye ini sesuatu yang memotivasi kita sebenarnya Bapak Ibu. Untuk kita boleh berpikir dan tidak hanya berhenti berpikir, kita mengingat kepada apa yang Tuhan ajarkan untuk kita bisa bertindak. Aku kudu piye? Karena nggak mungkin Bapak Ibu orang yang sudah merasakan kehadiran Allah, nggak mungkin orang yang sudah merasakan pertolongan Allah,
Nggak mungkin orang yang sudah merasakan keselamatan dari Allah terus menengai, gitu. Nggak mungkin. Pasti hatinya bergejolak untuk ingin bercerita begitu, atau melakukan sesuatu tentang kasih Allah kepada orang lain itu. Sama Bapak Ibu, kira-kira kalau penjenengan mendapatkan berkah undian sing ra makai ngoten, mau menengai ndak mungkin. Pasti jenengan bercerita ke orang-orang, wah ngoten. Puji Tuhan, haleluya, alhamdulillah ngoten. Aku boleh undian dan sebagainya. Karena saking sukacitanya Bapak Ibu. Demikian pula mestinya Bapak Ibu, pertanyaan aku kudu piye inilah yang kemudian menolong kita sebenarnya untuk kita bisa merenungi apa yang harus saya lakukan ketika saya sudah diselamatkan dengan Allah hadir dalam hati. Mohon tidak disabotase nggih. Ya. Nggih, baik Bapak Ibu dan saudaraku terkasih. Untuk menjawab aku kudu piye ini monggo. Kita sekarang belajar dari Efesus pasal 4 tadi yang menjadi bacaan kita. Kita akan melihat Bapak Ibu bagaimana kita harus berlaku, kita harus hidup sebagai keluarga yang sudah diselamatkan. Bapak Ibu, saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum ke sana, kalau penjenengan, misalnya pas kondangan begitu, datang ke mantenan, penjenengan pasti akan mengucapkan kepada nganten itu, selamat menempuh hidup baru. Setuju nggih? Setuju. Sing baru napane Bapak Ibu? Oh, hidupnya hidupnya baru. Sing baru napa nih dari orang yang penjenengan aturi salam itu? Keluarganya baru nggih. Napa malih? Napa malih kira-kira? Apanya yang baru itu? Lalu? Ya, mungkin banyak hal yang baru Bapak Ibu. Tapi yang jelas, orang yang memasuki masa rumah tangga sebagai keluarga Bapak Ibu pasti akan mengalami suasana yang baru. Dhisik turu jajare goling Bapak Ibu ngoten. Esuk-esuk tangi, lah kok ana sampean sapa ngoten. Iya. Kok wani-wanine jajari aku. Iya. Aku mau mbok kapane mau bengi. Iya. Ya karena biasanya goling, ada suasana yang baru Bapak Ibu terjadi di sana. Bangun mudun dari tempat tidur, lah wis nemu kopi anget gitu. Biasanya dadak nggodhok dhewe, biasanya dadak ngorai ceret dulu begitu. Ya. Suasana baru terjadi ketika hidup baru itu. Ada perubahan Bapak Ibu. Ada perubahan. Sama Bapak Ibu, ketika sikap hidup sebagai keluarga yang sudah diselamatkan, Alkitab hari ini menyebut sebagai hidup dari manusia baru begitu. Sing baru napa nggih dari keluarga, dari pribadi yang sudah diselamatkan oleh Tuhan itu? Nek kan suasanane sing baru, keadaannya, situasinya, hidup sehari-hari. Nek diselamatkan sing baru napa nih Bapak Ibu? Kita loh. Mboten usah tegang-tegang nek mikir, mboten ketemu malah. Sing santai mawon. Dalem hatinya baru nggih. Sing lawas ditetel diganti sing anyar. Gawean Jepang. Ya. Napa malih sing baru selain hatinya baru? Iya. Bapak Ibu, monggo nggih digoleki nanti dadi PR mon. Aku diselamatkan Gusti Allah sing baru opone ya jane ngoten ya. Baik Bapak Ibu, sebagai orang yang diselamatkan Allah, maka yang pasti berubah menjadi baru adalah perilakunya. Jelas Bapak Ibu. Alkitab bacaan Efesus 4 di sini mengatakan ayat 17, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia.
Itu hidup lama, Bapak Ibu. Ketika sudah diselamatkan, orang menjadi berperilaku hidup yang baru. Artinya, pikirannya sudah tidak sia-sia lagi, Bapak Ibu. Artinya, hidupnya sudah mulai bukan hidup yang tidak mengenal Allah, tetapi hidup yang mengenal Allah. Kita hidup orang yang tidak mengenal Allah dengan hidup orang yang sudah mengenal Allah sama atau mboten Bapak Ibu? Dalam? Beda nggih? Setuju nggih? Kudu beda. Tidak boleh sama. Hidup orang yang, saya ulangi Bapak Ibu, ini penting untuk kita. Hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah pasti harus berbeda dengan orang yang hidup sudah mengenal Allah. Pasti berbeda. Bapak Ibu, kenapa saya berani mengatakan pasti? Konsepnya ngeten Bapak Ibu. Dulu wiwitaning alam dunia ini, ketika Gusti Allah itu menciptakan manusia, setelah semuanya diciptakan, mulai dari terang srengenge, bulan, bintang, kewan, tanduran, dan segala hal diciptakan, terakhir Gusti Allah menciptakan manusia. Apa yang disabdakan Allah Bapak Ibu ketika manusia sudah diciptakan di sana? Masih ingat? Di kitab Kejadian, nek ketika Gusti Allah menciptakan srengenge, Gusti Allah dawuh, wah sungguh baik, keadaan menjadi baik. Tapi ketika manusia yang diciptakan mengakhiri seluruh ciptaan, Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Jadi yang baik sinten Bapak Ibu? Amat. Dunia menjadi amat baik Bapak Ibu ketika manusia itu ada. Kenapa? Karena manusia hanya mengenal satu hal, yaitu kebaikan yang dimiliki Allah. Sebelum manusia jatuh dosa Bapak Ibu, manusia masih memiliki gambar dan citra Allah sempurna. Manusia hanya memiliki apa yang baik, seperti apa yang ada dalam pikiran. Waduh, mboten. Tes. Oh ya. Itu manusia sebelum diciptakan, sebelum jatuh dosa. Tapi ketika manusia jatuh dosa Bapak Ibu, apa yang baik, apa yang indah, gambar citra Allah dalam diri manusia, pripun? Sudah cuma berkurang, mboten. Rusak sama sekali. Babar pisan rusak. Artinya kemudian manusia Bapak Ibu tidak lagi mengenal kebaikan Allah, tidak lagi dia punya bibit benih kebaikan dalam dirinya. Yang ada adalah kosok balene begitu. Yang ada hanya kejahatan. Apa yang dipikirkan pun itu selalu tabrakan dengan kersane Gusti Allah. Ini konsepnya Bapak Ibu. Maka ketika belum diselamatkan, masih ada dalam kungkungan dosa, manusia tidak punya kebaikan sama sekali. Nah, kalau manusia sudah tidak punya kebaikan Bapak Ibu, serawung karo koncone ya dadine ora apik, ketemu koncone unine ya ora penak, dan selanjutnya. Justru ketika sudah diselamatkan inilah manusia kembali al benih-benih kebaikan seperti pada awal mula dia diciptakan. Gambar citra Allah kembali terjadi dalam diri manusia. Sehingga Bapak Ibu, ketika manusia sudah mengenal kebaikan, setelah diselamatkan, manusia kembali mengenal kebaikan, maka konsepnya manusia juga memikirkan apa yang baik, manusia juga melakukan apa yang baik sesuai dengan yang dikehendaki oleh Gusti Allah sebagai pencipta. Maka pasti akan terjadi Bapak Ibu perubahan perilaku orang yang tidak mengenal Allah dengan orang yang sudah mengenal Gusti Allah.
pasti akan terjadi beda perilaku orang yang tidak mengenal Allah dengan orang yang sudah mengenal Allah. Orang yang belum selamat dan orang yang sudah diselamatkan. Bapak Ibu, saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini rumus. Nah, begitu, ini rumusnya. Sampaian kita semua, saya, penjenengan, kalau kita mengaku sudah mengenal Allah, kita mengaku sudah diselamatkan oleh Allah, kita kembali mengenal, memiliki apa yang baik yang juga ada dalam pikiran Allah yang baik itu, maka laku kita kepada sesama pasti juga akan muncul laku-laku yang baik. Ini rumus sudah Bapak Ibu. Jadi jangan pernah mengaku mengenal Allah kalau tindakan panjenengan tidak pernah baik. Ngoten nggih? Dil nggih? Jangan pernah mengaku aku wis tepung karo Gusti Allah, aku sudah dekat sama Gusti Allah, karo Gusti Allah sohib ngoten. Tapi lakune belas tidak menunjukkan kebaikan Allah. Jangan lakukan itu Bapak Ibu. Mesakne Gusti Allah begitu. Orang akan memandang lho jare mengenal Allah kaya ngene kok Gusti Allah ya pancen kaya ngene iki ya begitu akhirnya. Orang melihatnya. Nah, mari Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sedikit demi sedikit kita akan melihat Bapak Ibu bagaimana laku hidup dalam sebuah keluarga, dalam sebuah persekutuan sebagai keluarga besar, keluarga milik Tuhan. Bentuk-bentuk laku yang mengenal Allah itu, laku-laku orang yang diselamatkan itu. Ayat 25. Monggo kita bersani di sana di bacaan kita Bapak Ibu. Efesus 4, masih di Efesus 4 ayat 25. Titik-titik monggo kita petani. Pun pinten menit kula? Ngutasnya kurang. Ya, 25. Karena itu buanglah napa? Ayat 25. Dusta dan berkatalah benar seorang terhadap yang lain. Monggo dicek. Cek recek lagi. Dalam keluarga kecil kita, dalam keluarga besar persekutuan kita sebagai satu tubuh, satu keluarga, masih adakah dusta di antara kita? Monggo dicek Bapak Ibu. Masih adakah tipu-tipu di antara kita satu dengan yang lain? Nah, monggo. Kalau masih ada berarti kita masih belum mengenal Tuhan. Kalau sudah ada, alhamdulillah. Gitu kan? Kita sudah diselamatkan. Itu tandanya. Lagi Bapak Ibu monggo. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, pripun? Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dadi wong Kristen oleh nesu mboten? Oleh. Nek nesu awan apa bengi? Awan. Lho nggih kleru nek ngoten, nek tafsire niku tafsire manut sinten. Iya Bapak Ibu. Nggih. Bukan begitu Bapak Ibu nggih. Bukan begitu tafsir ayat 26 itu nggih. Marah oke Bapak Ibu, tapi jangan berbuat dosa. Artinya berbuat dosa itu apa? Wong dosa itu balik lagi ke tadi Bapak Ibu. Wong dosa itu mesti gak kenal Gusti Allah. Wong dosa itu karena gak kenal Gusti Allah, dia gak punya benih-benih kebaikan dalam dirinya. Lalu marahnya untuk membinasakan, marahnya untuk mencelakai, marahnya untuk membunuh, marahnya untuk melukai. Ini kira marahi wong Kristen apa dereng? Tapi ketika kita marah untuk mendidik, ketika kita marah untuk mendewasakan, benten mboten kinten-kinten. Itu bedanya marah awan karo bengi Bapak Ibu. Bukan awan sama bengi loh. Kang slupat srengenge, artinya marah dalam kegelapan dengan marah dalam terang, itu bedanya.
Nah monggo sekali lagi cek recheck lagi dalam hidup kita. Nah, monggo. Persekutuan kecil, persekutuan besar. Awake dhewe nek marah nih membabi buta napa mboten nggih? Nah, ngoten kira-kira ngoten monggo. Dicek lagi. Pirsa membabi buta niku pripun? Babi niku nek buta kaya napa to? Ya, kok kemudian ada istilah kiasan membabi. Saya ngingu babi Mas. Babi nek buta ya apa Mas? Mas Fikar. Pak Fikar ngingu babi Bapak Ibu di Sendang Biru di sana. Enggak tahu dia pernah mirsani atau enggak ketika babinya buta ya apa polae gitu. Gitu ya. Jungkir balik ngono. Ya, polae ra karu-karuan katanya. Ya itulah ya orang membabi buta itu Bapak Ibu. Tanpa pikir, tanpa dipertimbangkan, tabrak ya tabrak begitu. Tak cokot ya tak cokot dan sebagainya. Itulah membabi buta. Oke, Bapak Ibu, 28, monggo satu lagi saja, satu lagi. Ayat 28 monggo Bapak Ibu. Ini hidup sebagai sebuah keluarga yang sudah diselamatkan Bapak Ibu. Orang yang mencuri, jangan ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri. Mencuri niku pripun to Bapak Ibu? Ya. Apa harus mengambil sesuatu begitu? Mencuri itulah mengambil hak yang bukan hak kita. Itu mencuri Bapak Ibu. Kadang-kadang ibu ini kadang-kadang tak apusi Bapak. Saya sering mencuri Bapak Ibu. Iki aku diparingi bendahara mau ya mung sakmene kok ngoten. Liyane tak selentem. Nah, itu mencuri Bapak Ibu sebenarnya. Hak beliau tapi saya ambil nah begitu. Nah, karena sudah diselamatkan, saya kapok sekarang enggak begitu lagi Bapak Ibu. Saya enggak begitu lagi sekarang. Saya sudah jadi putrane Gusti. Sudah jadi putrane Gusti, tidak begitu lagi. Monggo Bapak Ibu. 29. Nah, monggo. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Pirsa perkataan kotor sing kaya napa to Bapak Ibu? Nek ngendikane Pak Budi kalau perkataan kotor perkataan sing durung dikorai ngoten. Ya, perkataan yang tidak pantas, perkataan yang tidak layak untuk kita aturne kepada orang lain. Itu kata-kata kotor Bapak Ibu. Nggih, Bapak Ibu dan saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, monggo. Nanti di sana masih ada banyak ayat-ayat yang bisa menjadi refleksi kita Bapak Ibu. Untuk cek, recheck, apakah saya sudah diselamatkan dengan kehadiran Gusti Yesus Kristus itu. Bapak Ibu, ketika cek, recheck ini terus kita lakukan. Bukan hanya berhenti di Natal ini. Justru itulah Bapak Ibu esensinya kehadiran Gusti Yesus Kristus di hati kita. Sukacita kita tidak terjadi hanya hari ini Bapak Ibu. Tapi sukacita kita akan menemani kita, mendampingi kita, terus kita berjalan sepanjang hidup yang Tuhan berikan. Deal? Deal. Selamat menyambut Gusti Allah yang hadir untuk menyelamatkan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, persekutuan kita lepas persekutuan kita. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru. Gusti berkahi kita semua. Amin. Kita ada dalam saat teduh kita sejenak Bapak Ibu monggo. Hari ini Tuhan, hati kami, hidup kami hanya dilingkupi dengan rasa syukur kepadamu. Engkau yang hadir ada di hati kami, menyapa kami semua saat ini ya Bapak. Membuat kami berpikir ulang ketika kami harus melakukan sesuatu tertuju kepada sesama kami. Karena kami harus terus ingat dan selalu ingat bahwa kami telah menerima Engkau, kami telah mengenal Engkau, kami telah Engkau selamatkan dari pengaruh kuasa dosa yang terus membelenggu kami. Hari ini kami merdeka Bapak dari belenggu dosa itu.
kami bisa memandang kebaikan yang Engkau ajarkan kepada kami. Maka biarlah Bapa, pikiran kami pun kami isi dengan kebaikan-kebaikan. Dan bukan hanya berhenti dalam pikiran kami, biarlah kebaikan yang Engkau berikan, Engkau ajarkan, boleh terwujud dalam laku hidup kami keseharian. Sehingga nampaklah bagi orang-orang dunia ini bahwa kamilah orang yang telah hidup baru karena Tuhan menolong kami, membaharui hidup kami. Terima kasih Bapa atas sabdamu, pesan Natalmu hari ini menguatkan kami dan menjadi teladan, juga mengajar kami setiap hari sepanjang kami ada sampai kekal selama-lamanya. Terpuji namamu Bapa. Amin. Matur nuwun Bapak Ibu, monggo ingkang saged kula aturaken. Bersoraklah hai dunia, sambut kedatangannya Sang Raja Damai. Biarlah Natal ini damaikan hati yang dulu terluka. Natal ini satukan kita, jangan ada dendam di hati. Biarlah Natal ini Pulihkan kita, hidup saling mengasihi. selamat Natal saudaraku, Gloria in excelsis Deo. Damai surgawi menyapa, bersoraklah hai dunia, sambut kedatangannya Sang Raja Damai. Biarlah Natal ini damaikan hati yang dulu
Ya, Bapak Ibu yang dikasih dan mengasihi Tuhan, kita akan menghimpun persembahan yang sudah kita kumpulkan dan kita memuji namanya, kita surga bergema dan seterusnya. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah, bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Di surga disembah Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia. Maria bundanya dalam daging dikenal, firman yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dirinya di naungan sayapnya, tak memandang dirinya, bahkan mari terimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Mari kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami boleh mengucap atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di dalam kami membangun ibadah dan perayaan Natal di tahun ini. Biarlah firman yang boleh kami terima bersama mengingatkan kami, umat-Mu yang sudah Tuhan perbarui, mampukan kami untuk hidup senantiasa menjadi manusia-manusia yang baru.
Bapa, kami sudah mengumpulkan persembahan. Wujud rasa syukur kami atas kegiatan-kegiatan yang kami bangun di kelompok, di blok, bahkan di jemaat-Mu. Biarlah melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan, semua program-program yang kami canangkan boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati saudara kami yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini, hikmat dan kebijaksanaan senantiasa Tuhan curahkan kepada saudara kami ini. Bapa yang makasih, pada malam hari ini kami juga masih berdoa atas kegiatan ibadah dan perayaan Natal yang kami bangun pada malam hari ini. Biarlah seluruh rangkaian acara hingga boleh diselesaikan dalam keadaan sukacita. Kami menyerahkan seluruh warga jemaat yang ada di blok ini ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati melalui pekerjaan, melalui usaha. Karena usaha dan pekerjaan ini boleh menjadi penopang bagi kehidupan selanjutnya. Bapa yang makasih, kami juga berdoa atas pemerintahan bangsa dan negara kami Indonesia. Pemimpin pemerintahan dari pusat sampai ke daerah kami, terlebih di desa Mojowangi dan di dusun Mojoroto ini. Bapak Kepala Desa, Bapak Pramono Hadi, bersama dengan perangkat yang ada, kiranya Tuhan senantiasa pakai, Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan, hingga di dalam memimpin di pemerintahan desa ini hanya hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan semata yang dilakukan. Hingga kami sebagai warga dan masyarakat yang ada di desa Mojowangi, khususnya di Mojoroto ini, boleh merasakan damai dan sejahtera atas kepemimpinan saudara-saudara kami ini. Bapak yang makasih, kami juga berdoa bagi seluruh warga yang ada di Mojoroto ini kepada Tuhan. Anak yatim piatu, para janda, para duda, para orang tua kami yang sudah tidak mampu untuk melakukan sebuah aktivitas seperti yang kami lakukan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Kami serahkan acara demi acara yang kami lakukan pada malam hari ini kepada Tuhan. Terlebih kami serahkan juga panitia yang sudah mempersiapkan jauh sebelumnya. Kami percaya banyak sekali kekurangan yang terjadi, Bapa. Kami mohon pengampunan. Biarlah pengampunan yang dari Tuhan ini boleh menyempurnakan seluruh kegiatan yang dibangun dalam perayaan dan ibadah Natal yang kami bangun pada saat ini. Ketika segala sesuatunya sudah selesai di dalam kami merayakan dalam ibadah Natal ini, kami juga akan undur dari tempat ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati kami yang dekat, berkati yang kami yang jauh, hingga boleh sampai di rumah kami dalam keadaan selamat. Kami juga masih berdoa bagi tim keamanan yang senantiasa setia menjaga kami pada malam hari ini hingga perayaan dan ibadah Natal yang kami bangun. Kami merasakan damai dan sejahtera. Berkati Tuhan saudara-saudara kami yang ada di tim keamanan ini, melalui pekerjaan dan melalui usahanya, bahkan berkati kesehatannya, hingga apapun yang dilakukan sesuai dengan kehendak
Tuhan. Doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna, kami serahkan kepada Tuhan kami, Yesus Kristus, yang sudah hadir di dunia ini. Amin. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga dan Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi juga bagi nama penebus. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Damai dan sejahtera Natal melimpah kepada kami dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus membersamai kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kami serahkan kepada pembawa acara.